siapa yang ikut? Bincang dengan dua orang kompeten dan lebih kredibel, dan pasti kita akan berbincang terkait mengenai karya dan penghargaan gitu ya. Dan kemarin sudah ada gitu ya, Menteri Perempuan Selandia Baru nih, dan menyatakan pandemi COVID-19 telah memberikan dampak luar biasa terhadap perempuan pekerja, mulai dari kehilangan pekerjaan hingga mengalami beban ganda ketika harus bekerja dari rumah sekaligus memikul sebagian tugas rumah tangga dan pengasuhan. Jadi negara anggota agar bersinergi dan berani mengambil tindakan kolektif demi meminimalisasi resiko COVID-19 yang mengakibatkan berbagai kemajuan, gitu ya. Dan pastinya juga ada banyak sisi psikologi yang membuat karyawan ini loyal kepada perusahaan. Kalau dia atau mereka itu mendapatkan kesejahteraan atau mungkin mendapatkan sesuatu yang fair, gitu ya, terhadap karyanya. Begitu kita sudah terhubung dengan Mas Yusuf Rizal, Bapak Dr. Andes H.M. Yusuf Rizal. Pokoknya ya, kalau di ya. Langsung saja kita sapa. Selamat sore Mas Yusuf. Selamat sore Bung Bugi, salam Indonesia. Salam Indonesia. Ya, baik. Kita live juga di Zoom ya. Kita coba untuk live di Zoom begitu ya Mas Yusuf ya. Mas, ini terkait dengan karya dan penghargaan kalau menurut Mas Yusuf sebagai seorang aktivis dari pekerja dan buruh ini bagaimana? Benar-benar mengalami dampak yang sangat luar biasa. Tidak hanya mereka mengalami kesulitan di dalam berkarir, tetapi juga mengalami kesulitan ketika memperoleh income. Nah, ini yang sebenarnya harus disiasatin penuh oleh pemerintah, karena sekarang ini dampaknya luar biasa. PHK itu sangat banyak, bisa jutaan itu yang mengalami, berarti terjadi proses peningkatan pengangguran sekarang ini. Nah, kalau kita tidak diatasi secara baik, maka dampaknya memang mempengaruhi terhadap kualitas, terhadap juga masa depan, terhadap juga kelangsungan generasi kita yang mendatang. Ini lebih-lebih disebut tadi kaum perempuan. Jadi kaum perempuan itu juga memiliki dampak, karena tapi kita masih bersyukur bahwa kita berada di negara Indonesia, tidak di negara Afghanistan. Jadi perempuan itu masih bisa bekerja dengan baik. Nah, itu yang penting kita syukurin. Iya. Nah, jadi dilihat, gimana? Dilihat dari kesempatannya, kemudian itu bagaimana? Pekerja di Indonesia. Iya, pekerja di Indonesia sekarang ini memang mengalami kesulitan sangat dilematis. Pada satu sisi mereka ingin memperoleh penghargaan melalui kerja-kerja kreatif mereka, tapi pada satu sisi terjadi sebuah perubahan yang disebabkan oleh pandemi COVID, di mana pola kerja menjadi berubah. Jadi pola kerja yang biasa rutin, kemudian harus work from home, dan kemudian dipacu oleh adanya budaya baru, harus melek teknologi. Revolusi industri, mau atau tidak mau, harus mereka ikutin. Nah, enggak, sekarang ini potensi yang sangat luar biasa adalah industri digital marketing. Itu luar biasa. IT itu luar biasa potensinya. Booming ya pada saat ini. Saat ini booming. Nah, sekarang ini banyak para pekerja yang berharap karena mereka ter-PHK, kemudian mulai ingin mencairkan banyak jaminan-jaminan sosialnya, terutama jaminan sosial dari BPJS Tenaga Kerja. Karena kan mereka ada jaminan pensiun, kemudian sekarang mungkin belum diberlakukan, belum berjalan jaminan kehilangan pekerjaan. Jadi itu masih beruntung ada. Jadi mereka masih punya cadangan. Tetapi bagi
yang tidak memang problem. Yang Indonesia itu ada yang mengikuti jam sostek itu ada yang penerima upah, yang bekerja memang digaji, ada yang bukan penerima upah. Yang terdampak sekarang ini kan penerima upah harus beralih kepada bukan penerima upah. Nah ini terkait juga dengan adanya Impres Jokowi nomor 2 tahun 2021 bagaimana meningkatkan kepesertaan jam sostek agar keberlangsungan untuk memberikan jaminan sosial bagi para pekerja itu bisa berjalan baik. Jadi ini juga terkait juga dengan penghargaan tadi. Jadi penghargaan para pekerja itu salah satunya adalah bagaimana mereka terlindungin, bukan hanya sekedar diberikan jaminan atau award gitu ya, atau diberikan award terbaik, enggak lagi. Sekarang ini orang survive aja udah luar biasa itu. Udah luar biasa. Tapi alhamdulillah seperti Bung Bogi ini kan RRI jalan terus kan gitu. Itu luar biasa itu kan gitu. Kalau yang itu. Gitu, Bung. Kabarnya Tapi kabarnya ada Impres yang juga tidak berjalan. Itu apakah termasuk Impres BPJS Ketenagakerjaan? Ya, Impres BPJS Ketenagakerjaan ini memang kalau kita lihat belum berjalan maksimal. Jadi padahal Impres ini dibikin dalam rangka mengatasi dampak pandemi COVID oleh Presiden Jokowi. Niatnya baik. Namun kelihatannya belum berjalan dengan baik karena menurut saya BPJS Tenaga Kerja itu atau disebut jam sostek itu masih tersandera berbagai macam kasus. Ya, kasus pertama adalah ketika kemudian ada dugaan korupsi 43 triliun yang kemudian ditangani Kejaksaan Agung dan akhirnya sekarang belum jelas statusnya. Jadi apakah ada tersangka atau tidak. Kemudian OJK kemarin juga merilis temuan bahwa pengelolaan BPJS Tenagakerjaan ini minus 32 triliun gitu kan. Artinya apa? Penempatan saham-saham itu dianggap tidak profesional. Kalau dia tidak profesional penempatannya, maka uang-uang itu yang merupakan uang yang nantinya menjadi penghargaan. Jadi pada akhir misalnya akhir karyawan udah pensiun, kemudian ada yang kecelakaan, ada kematian, itu bisa tidak secure, gitu loh. Nah, kalau itu terjadi, maka akan terjadi namanya kurangnya kepercayaan publik, khususnya para pekerja dan buruh kepada BP Jam Sostek. Kalau kurang kepercayaan karena pengelolaannya tidak baik itu, maka kemudian Impres 2 tahun 2021 tadi yang Presiden bisa juga. Nah ini sosialisasinya masif, jadi masih diperlukan gerakan-gerakan dan mereka harus bisa selesaikan problem internal mereka. Karena kalau dilihat ini kan adanya dugaan-dugaan kerugian mismanagement dalam pengelolaan investasi saham itu lebih banyak lemahnya pada manajemen direksi. Sementara juga dewasnya mandul. Nah ini kalau mengelola sekarang ini BPJS ini mungkin hampir 600 triliun. Anda bisa bayangkan. 600 triliun kita kumpulkan serupiah demi serupiah dari komitmen dari para pekerja. Terus hilang begitu aja 43 triliun atau 32 triliun. Ini kan sesuatu yang wow kata orang. Dengan kondisi sekarang 32 triliun itu banyak loh. banget pandemi. Iya, sementara korupsi dulu di zamannya dugaan korupsi di zamannya Hambalang 6 triliun, kemudian dugaan ini sekian triliun, itu udah hebohnya luar biasa. Dana bansos yang disunat cuma sekian triliun, luar biasa. Ini 32 triliun sampai 43 triliun kan luar biasa, gitu loh. Jadi bagaimana pekerja untuk menyuarakan hal ini? Ya kita ingin mendorong kepada pemerintah
Nah, karena ini BP Jam Sostek itu di bawah pengawasan langsung oleh Presiden, kita berharap Presiden bisa memiliki tim pengawasan di dalam pengelolaan ini agar dana-dana pemerintah dana-dana serikat pekerja yang dikelola BP Jam Sostek ini bisa dimaksimalisasi, bisa secure. Nah, memang ada Kementerian Tenaga Kerja, tapi Kementerian Tenaga Kerja hanya bersifatnya politis kan, tidak bisa langsung dia melakukan intervensi terhadap pengawasan melekat pada manajemen itu. Jadi ini harus juga pengawasan seluruh pihak dong ya. Jadi ketika memang lebih banyak publik berteriak begitu, kemudian disuarakan, aspirasikan genap stakeholders yang terkait ini akan lebih mudah untuk diatasi gitu ya Mas? Iya betul. Itu kan sudah ada diawasi oleh OJK juga. Terus ada BPKB, BPK. Terus ada Dewas. Nah, semestinya BPK sudah memberikan penilaian, ya kan? Ada dugaan. Kemudian dari OJK juga memberikan penilaian. Nah, kalau dua lembaga pengawas ini sudah melakukan penilaian, maka semestinya bisa menjadi rujukan atau referensi di dalam mengawasi kinerja dari direksi maupun dewas. Karena seharusnya udah bisa. Cuma saya lihat dewasnya sekarang yang dipilih melalui fit and proper test tidak berjalan firm, tidak memiliki kemampuan yang yang kritis, bahkan dia seolah menjadi bagian dari sebuah kelemahan dari sistem pengelolaan direksi yang kurang baik. Nah, itu yang salah sekarang ini yang kita lihat gitu loh. Ya. Jadi kalau udah political will-nya masih sangat lemah, cara mengatasi? Nah, ini satu problem baru sebenarnya. Satu sisi mereka dipilih melalui sebuah fit and proper test yang kemudian dipilih lewat DPR, tapi pada satu sisi setelah dipilih kemudian tidak memiliki kapabilitas mengatasi kondisi yang ada, maka ini menjadi kelemahan struktural. Kan gitu kan. Nah, kelemahan struktural hanya bisa dilakukan bila mana presiden selaku yang memiliki pengawasan tertinggi di situ bisa bertindak. Nah, yang menjadi aneh lagi nantinya, takutnya nanti kembali seperti proses fit and proper test karyawan KPK. Jadi begitu di fit and proper test melalui prosedur, begitu kemudian memang kewenangan di dalam pimpinan tertinggi di ASN itu ada di Presiden Jokowi, Presiden mengatakan jangan dikit-dikit ke saya dong, katanya kan sudah ada proses yang lain kan gitu. Nah kalau demikian harusnya Kementerian Tenaga Kerja yang memang berkaitan dengan itu bisa bertindak, atau nanti yang paling sadis itu akhirnya antras. Ya. Jadi para pekerja tidak percaya terhadap pengelolaan karena tidak transparan, tidak profesional kan gitu kan. Akhirnya mereka tidak mau, ngapain kita ngikutin BP Jam Sostek kan gitu kan. Nah, kalau masyarakat kemudian tidak mau mengikuti BP Jam Sostek, maka BP Jam Sostek akan tidak memiliki uang untuk mengcover kalau ada klaim-klaim yang lain. Nah, kalau itu terjadi masif, kekurang percayaan itu, akhirnya kolaps. Gitu loh. Kolapsnya itu karena nanti bisa karena gagal bayar, atau mungkin karena digrogotin. Bisa saja seperti itu. Jadi memang kepercayaan dari masyarakat khususnya pekerja diperlukan ya, agar dengan sistem dan prosedur. Mas Yusuf Rizal, terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas waktunya. Tapi kita masih mau minta closing remarks-nya nih untuk pendengar RRI Pro 1 Jakarta. Mungkin bagi para pekerja dan juga bagi para penyedia pekerjaan. Silakan. Ya, buat saya sebagai aktivis pekerja dan buruh di tengah pandemi COVID-19 ini kita semua merasakan dampaknya. Untuk itulah
kita perlukan terus lebih mengubah mindset kita untuk mengembangkan kreativitas, inovasi sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada. Namun demikian, kita juga perlu mengikuti program-program pemerintah seperti BPJS Kesehatan, BP Jam Sostek, selama itu dikelola dengan baik dan bermanfaat buat kita semua. Karena apapun yang dilakukan oleh pemerintah tentu saja untuk melindungi para pekerja demi kesejahteraan mereka semua. Baik, sekali lagi atas waktunya di tengah keluarga tentunya keluarga tentunya di akhir pekan ini Mas Yusuf ya. Ya. Kita mengganggu waktu Mas Yusuf. Dan salam sehat untuk keluarga, Mas. Sekali lagi salam hormat dan salam sehat keluarga, Mas. Salam Indonesia. Salam Selamat sore. Baik. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami pendengar Dr. Andes HM Yusuf Rizal yang Bapak Dr. Andes HM pekerja dan buruh. Memang tentunya banyak sekali kita disuarakan oleh para aktivis untuk lebih memperbaiki kesejahteraan para buruh dan juga memberikan masukan bagi para penyedia pekerjaan. Jadi tentunya ini bisa berkolaborasi dan memberikan suatu masukan yang sangat baik di kedepannya ya. Baik, pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal Inspirasi. Dega, kamu, aku selamanya yang dirilis tahun 2018.